Mohon maaf, tadi ada gangguan Pak Yadi. Saya lanjutkan. Yang kepada Saudara Gina tadi, apakah PLN tidak memikirkan kepada standar fuel yang sebelumnya? Itu saja barangkali dua lah, supaya tidak terlalu banyak waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya Pak ya? Atau ya, silakan. Untuk untuk merubah dari apa tadi DC ke AC itu menggunakan inverter Pak. Yang saya pakai itu inverter 2 level. Terus triggernya itu yaitu pakai PWM gitu Pak. Ya, maksud saya dasarnya itu bagaimana merubah dari DC ke AC itu betul, itu kan ada komponennya nantinya. Misalkan katakanlah dari 6 volt DC menjadi 220 volt AC misalkan ya. Nah, itu apa? Bagaimana misalkan L-nya, C-nya, kemudian pakai komponen apa? Apakah IGBT atau SCR atau triak gitu? Pakainya IGBT, Pak. Pakainya IGBT. Jelaskan di sini prosesnya lengkap. Kalau misalnya proses sendirinya kan itu maksudnya dari cara kerja si rangkaiannya ya Pak ya? Ya, betul. Kalau misalnya cara kerja si rangkaiannya kan berarti kan si tegangan AC-nya yang masuk itu kan nanti dibuka tutup, jadi dibuka ke bebannya itu ke si R-nya itu dibukain, nanti dia dapat ke atas, nanti di reverse lagi, yang di atas itu ditutup, yang di bawahnya dibuka, makanya kan jadi ke bawah kayak gitu kan Pak. Maksudnya gitu atau gimana Pak? Bukan, ya, ini. Bang puas lah. Nanti ada hubungan dengan C dan L ya, mengisi C dulu, kemudian bagaimana nanti dipertol L dan sebagainya. Oke, silakan ke Gina lah langsung. Iya Pak, tadi dibilangnya PLN sendiri tidak merencanakan untuk pemasangan DG, begitu ya Pak? Ya, betul. Ya, sebelumnya saya mengambil data di PLN Cimahi itu mencari yang drop tegangannya paling besar dan ketemu itu dikasih penyulang gunung dukuh yang saya gunakan di penelitian saya Pak. Kalau untuk di penyulang gunung dukuh itu sendiri belum ada rencana untuk dipasang DG Pak dari PLN-nya. Kalau DG sendiri dalam PLN itu istilahnya IPP, Independent Power Producer. Jadi belum ada Pak. Jadi saya merancang sendiri gitu. Artinya gini, dari hasil penelitian Gina ini ada memberikan masukan nggak kepada PLN dengan misalkan memasang DG di sini, maka akan terjadi penurunan tegangan atau kerugian tegangan dan sebagainya. Karena kan dengan ini pada umumnya dengan software ya, dengan software disimulasi dengan software pada umumnya. Sedangkan idealnya nanti di lapangan tentu akan berbeda kan? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Jadi saya memberikan rekomendasi kepada PLN berdasarkan hasil penelitian saya, gitu Pak. Gimana tanggapan dari PLN? Waktu itu saya udah ngobrol sama manajernya. Oh iya, udah bagus. Nanti paling bisa dipertimbangkan gitu lah Pak. Ya, oke lah. Itu kan berhubungan dengan investasi dan pemeliharaan mungkin ya. Ya itu cukup Pak Yadi. Terima kasih Pak Yoyo. Next, Pak Wayan, silakan. Oke, terima kasih. Good morning everyone. Good morning. I would like to ask you in English. No, okay, never mind, Mr. Wayan. Yeah, my question addressed to, jadi pertanyaan saya ditujukan kepada saudara yang belum ini kan nampaknya belum kebagian pertanyaan Rifki dan saya akan tanyakan Rifki dan Gina juga lah. Saudara Rifki, terkait dengan penelitian Anda yang mendesain tentang elevated motor ya. Motor mesin apa untuk rancang dan bagaimana prinsip kerja motor tersebut? Silakan.
Dengar nggak? Pak. Halo? Halo, tes. Silakan, Rifki. Jadi Pak, untuk jenis motornya sendiri yang digunakan jenis motor DC, Pak. Nah, Ya. untuk motor DC-nya sendiri, DC AC VVF, jadi sebagai apa namanya, untuk starting awalnya Pak, motornya. Kenapa tadi saya dengar Anda mengatakan pakai inverter segala? Bukan Pak, jadi untuk kenapa menggunakan motor DC Pak, karena untuk daya yang diperlukannya juga untuk apa? Untuk motor DC ini memiliki torsi yang sangat cepat Pak, jadi cocok untuk mesin Torsi. Nah ini kan sebetulnya motor DC yang Anda gunakan jenis motor DC apa? Jadi kalau untuk mesin DC-nya sendiri sih Pak, mesin Siapa? DC. Mesin DC seri Pak. Jadi motor DC seri Pak. Gulungan gulungan motor DC seri itu maksudnya medan sen dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo Pak. Medan Sun, kenapa ada Medan Sun? Kalau seri kan nggak ada Medan Sun juga. Oke. Kan tidak ada Medan Sun. Ini apakah pertanyaan berikutnya adalah sumber DC yang Anda pakai berapa kapasitasnya? Untuk kapasitasnya sendiri yang digunakan itu Pak. Ini kan menggunakan sumber DC ya? Hah? Iya Pak. Berapa kapasitas sumber DC yang Anda pakai? Untuk kapasitasnya Daya maupun tegangannya. Yang digunakan sebesar 2,7 kW Pak. Tegangannya berapa? Berapa volt? Tegangannya 380. Ini apa nggak repot? Sedangkan menggunakan mesin DC kan berarti memerlukan penyearah. Di sini kan biayanya perlu besar juga. Kenapa tidak pakai mesin induksi saja? Iya Pak. Oke. Ya, oke. Ini nampaknya perlu masukan. Yang berikutnya Saudara Gina. Saudara Gina dengar? Iya, dengar Pak. Iya, Bapak ingin menanyakan tentang Anda sudah mengajukan suatu katakanlah desain distribusi generator di dalam tegangan jaringan 20 kV maksudnya ya? Iya, Pak. Ya, 20 kV. Nah, di sini kan nampaknya sejauh ini kan tadi dikatakan oleh Gina bahwa dengan pemasangan distribusi generator itu tentu akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan di dalam hal pekerjaan PLN. Kira-kira tolong jelaskan apa kira-kira permasalahan kenapa PLN tidak melakukan suatu pemasangan distribusi generator pada sistem jaringan, terutama di perkotaan. Kalau langsung izin menjawab ya Pak. Silakan. Kalau di perkotaan sulit mendapatkan lahan untuk memasang distributed generation ini karena distributed generation ini tuh merupakan suatu pembangkit listrik skala kecil yang dipasang langsung ke jaringan distribusi. Kalau di perkotaan kayaknya belum memungkinkan untuk dipasang distributed generation, Pak. Jadi saya memilih lokasi yang tidak di perkotaan. Sedangkan kan yang dibutuhkan malah di perkotaan. Kalau biasanya Pak, setahu saya waktu itu datang ke kantor distribusi Jawa Barat,
kalau di perkotaan itu biasanya jatuh tegangannya udah baik, Pak. Udah sangat kecil. Justru kalau di agak-agak di desa gitu, jatuh tegangannya itu agak besar. Kalau di perkotaan udah bagus, Pak, katanya begitu. Kalau berikutnya lagi, kalau yang di pedesaan katakanlah Anda mengatakan jatuh tegangannya besar, langkah apa yang dilakukan PLN di dalam hal menstabilkan tegangannya dalam gardu distribusi? Kalau yang pernah saya baca sih pemasangan kapasitor bank yang seperti itu, Pak. Kalau distributed generation belum. Tapi ada juga di penyulang lain yang di daerah Cianjur gitu sudah dipasang, Pak, IPP atau distributed generation yang berupa PLTMH. Iya. Nah, sebetulnya biasanya kalau memudahkan PLN kan ada namanya tap changer pada trafo distribusi ya. Tegangannya turun, bisa dirubah tap changernya. Atau di situ ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan untuk itu. Sedangkan di dalam hal pemasangan generator distribusi generator ini karena sifatnya kan baru teoritis ya. Masih jauh daripada yang akan dilakukan karena pertimbangan budget ya. Karena di sini kan tidak mudah gitu kan. Ini kan di sini cenderung penelitian mahasiswa ini cenderung pada analisis saja, sehingga nampaknya harus memberikan pandangan kepada PLN yang betul-betul rasional, tidak hanya sekedar bombastis gitu ya, sebagusnya kan gitu. Oke, makasih Gina sama Rifki, mudah-mudahan Anda berikut paling bagus. Makasih ya semuanya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Wayan. Berikutnya Pak Bambang, silakan. Kenapa Diji dapat? Silakan Pak Bambang. Halo, bisa? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Makasih. Sebetulnya udah beberapa yang sudah sempat ditanyakan. Cuma saya mungkin ini yang nomor 5, Mustagisin menarik. Karena dapat abstrak dalam bentuk bahasa Inggris. Tadi Pak Wayan nggak jadi pakai pertanyaan bahasa Inggris. Baik ya. Pertanyaannya, what is the main problem in your paper? Nomor 1. Nomor 2, what's the objective and the benefit with your research? Itu Mustagisin. Kalau untuk kukuh, sebetulnya yang dimaksud dengan riset Anda ini, ukuran tujuan efisiensinya itu apa, dan ukuran smartnya itu apa. 2 aja itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Silakan. Silakan, Rifki. Izin ya, Pak? Iya. Jawabnya pakai bahasa Indonesia kan ya, Pak ya? Kamu ngirim ke Bapak pakai bahasa Inggris, jawabnya pakai bahasa Inggris. Ada juga Pak, saya kirimin lagi yang bahasa Indonesia Pak. Ya udahlah pakai bahasa Indonesia. Oke, sip. Oke. Yang pertama tuh yang pertanyaan tadi tentang apa ya Pak ya? Kalau misalnya tentang What ini is tuh the main problem in your paper? The main problem. Oke. Yang pertama tuh gini Pak, yang jadi masalah tuh di yang data saya dapatkan itu tidak ada perhitungan inverter, tidak ada perancangan inverter dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan inverter pada yang rangkaian-rangkaian inverter yang ada itu mereka tidak menggunakan boost converter gitu, Pak. Jadi di saya menggunakan boost converter buat bisa naikin tegangan dari yang dibutuhkan gitu. Yeah. Kalau kelebihannya sendiri, dari rangkaian itu ketika dipasangkan boost converter, nanti pas lagi di awalnya waktu transiennya itu si tegangannya itu tidak terlalu memuncak gitu Pak. Jadi dia dari kecil dulu baru dia sampai ke tegangan yang normal. Kalau misalnya tidak menggunakan boost converter, dia biasanya langsung naik dulu sekitar 200 atau sampai 300%, baru dia mulai normal lagi gitu Pak. Oh gitu. Tadi Bapak keputus-putus ya.
Yang pertanyaan kedua udah kejawab. Tadi terputus. Udah Pak, tadi barusan. Pertama ya, yang kedua. Yang kedua itu karena menggunakan boost converter itu si tegangan awalnya itu, si waktu transiennya itu dia tidak memuncak Pak, tidak sampai 300 sampai 400 300% atau 200%. Kalau misalnya tegangan awalnya dia naik sampai 200-300% kan si alat-alat bisa langsung rusak. Jadi kayak gitu Pak. Itu jaminan mutu kalau kita atau keandalan dari perangkat yang kamu buat dengan tegangan supply yang tadi dimaksudkan Pak Jaja, sejauh mana? Kenapa Pak? Kurang kedengaran Pak. Halo? 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 Iya, halo Pak. Pak Bambang, Sultan Arif, Pak Bambang. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Nah, sekian sekap-sok. Ulangi, Pak. Halo. Iya, Pak. Halo. Pak, kedengaran. Iya. Kedengaran, Pak. Tadi pertanyaannya udah jelas? Yang nomor 2? Yang 2 udah dijawab, Pak. Oh, udah. Tujuan dan manfaat, tujuan dan manfaat belum. Kan tinggal manfaatnya belum, tujuan dan manfaatnya belum. Iya, dari manfaatnya tadi itu, Pak. Jadi, ketika dipasangkan boost converter, si tegangan transient yang awalnya itu, dia nggak langsung memuncak, Pak. Dia nggak langsung sampai ke 300 atau 200% dari yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia tegangan misalnya dibutuhkan 400 volt, dia malah naik sampai ke 800 sampai ke 1200 di tegangan awalnya sampai ke sana Pak, kalau misalnya tidak menggunakan boost converter itu. Kalau misalnya menggunakan boost converter, dia jadi kamu mungkin persoalannya, permasalahannya ya kalau dari paper apa, kemudian kamu merancang sesuatu, sekarang tujuannya apa, kamu masih belum bisa secara eksplisit menjelaskannya. Kemudian benefitnya apa gitu. Itu juga belum terjawab. Kalau misalnya keuntungannya itu si harmonisasi yang ditimbulkan jadi lebih kecil. Yang saya dapetin kan 0,45%. Nah, kalau misalnya yang saya cek di booksheet dari inverter yang ada di perusahaan itu biasanya sampai 3%. Halo? Halo? Terputus lagi? Iya, terputus. Ya, Pak. Halo? Halo, ya, Pak. Terputus. Dengar, Pak. Iya, ya makanya sebetulnya dari abstraknya belum jelas sekali. Dari mulai domain problemnya apa, masalah utamanya apa, kemudian rencana metode penelitiannya apa, tujuan yang ingin diperoleh apa, sehingga manfaat yang diperoleh apa. Sehingga dari itu bisa jelas hasilnya jelas di abstrak. Jadi mungkin masukannya abstraknya tolong diperbaiki lagi kalau gitu ya. Oke, siap, Pak. Abstrak. Ya. Oke, untuk Kukuh sekarang minta jawabannya. Ya, Pak. Jadi tadi pertanyaannya untuk semuanya apa ya? Gimana? Nah, untuk penelitian saya, smartnya itu ada di pelanggan bisa mengakses antara jarak jauh dan real time gitu, Pak. Iya. Halo? Ya, belum masuk, Pak. Iya. Soalnya itu ukurannya kan cuma 1,2 km terbatas. Sementara kalau kita ngecek yang sifatnya mobile gimana? Apakah ada semacam putus nyambung lah istilahnya? Blank spot atau gimana? Karena di situ delay-nya cukup lama, 10 detik ya, 10, sekian detik rata-rata. Mungkin untuk kalau disebut smart kan mungkin delay-nya sebentar. Ya. Ya kalau misalkan terhalang atau mungkin jaraknya 1 kilometer itu kan apakah line of sight, apakah ada semacam obstacle hingga blank spot. Kamu kan melakukannya secara line of sight atau bagaimana sejauh untuk 1 kilometer lebih itu? Sehingga rata-rata delay-nya kan 11 detik ya? Iya, Pak. Nah, itu. Yang waktu kamu melakukan
simulasi atau percobaan itu apakah line of sight, apakah dengan cara lain? Karena bisa saja ada obstacle-obstacle yang memperlambat delay-nya itu tambah besar. Iya, Pak. Asumsinya gimana? Gimana tuh? Jadi kalau saya melakukan percobaannya itu kebetulan di Ya. iman padat penduduk. Jadi masih di sekitar. Masih apa? Jadi percobaannya di lingkungan padat penduduk. Lalu percobaannya itu di mobile kan, jadi si gateway ditempatkan di kantor Telkom, lalu saya bawa si smart meter saya mobile gitu Pak. Jadi kalau memang masuk saya masukin, saya catat begitu Pak. Jadi radiusnya terbatas 1,2 kilo ya? Iya Pak. Bagaimana kalau jarak jauh di atas lebih dari 1,2? Apa yang harus dilengkapi? Itu harus dilengkapi, pertama antena dari smart meter, yang kedua antena dari gateway Pak, diperkuat gain-nya. Ya kan sekarang kalau kita lihat teknologinya sudah 3G, 4G, sekarang bahkan 5G yang sudah dilakukan oleh Huawei ya sekarang itu. HP-nya sudah beredar nih. Nah ini gimana? Apakah ada kaitannya nggak dengan itu nanti? Tidak ada Pak, kebetulan untuk LoRa ini tidak menggunakan biaya. Tidak menggunakan apa? Halo? Tidak menggunakan biaya Pak. Tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan biaya untuk pengiriman datanya. Ya. Ini kan masalahnya kamu pakai percobaan juga pakai ini ya, yang gratisan ya? Iya Pak. Hah? Halo? Ya, platformnya. Iya. Waktu kamu lakukan tesnya itu pakai yang gratisan ya? Apa disediakan fasilitas oleh Telkom? Disediakan Pak oleh Telkom. Harusnya lebih akurat ya penelitiannya ya. Iya Pak. Pak Yadi, kayaknya cukup aja Pak Yadi. Baik, terima kasih Pak Bang Bang. Baik, terima kasih Bang Bang. Ya, silakan. Ya, Pak Tasma, atau siapa? Pak Tasma. Atau Pak Aldang? Pak Tasma dulu, silakan. Saya? Ya. Kan mau ke Cirebon, silakan Pak Tasma dulu. Iya, ini Jumatannya nggak tahu di mana nih. Ya, terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja karena Puku dengan Gisin kan saya sudah nguji ya. Jadi mungkin satu-satu aja pertanyaannya. Pertama ke Gina ya. Halo Gina? Iya Pak. Ya, nanti ke Gina. Gina ini kan ini ada dampak pemasangan tadi sebenarnya sudah dijelaskan mengenai apa untuk injeksi ini saudara ngambil dari daerah Cimahi ya? Gitu ya? Itu sebenarnya masuknya daerah Cililin Pak, cuman untuk UP3-nya masuknya daerah UP3 Cimahi. Ranahnya ya, UP3. Maksudnya begitu. Jadi sebenarnya justru DG itu kan sebenarnya untuk overload yang ada di kotaknya gitu. Jadi sebenarnya di sini kan ada DG, ada beberapa sumber pembangkit listrik yang masuk kategori di DG gitu ya, gitu seperti itu. Jadi kalau berdasarkan hasil simulasi saudara itu penempatan itu di posisi di daerah mana gitu dari hasil simulasi yang saudara buat itu. Langsung aja Pak Yadila biar satu-satu clear gitu ya. Boleh silakan Gila, langsung silakan. Iya Pak, itu Ya. yang paling baik itu pemasangan DG pada bus TM36 sama 42 itu adanya di daerah Ciraden. Ciraden di Cililin Pak. Iya. Oh, daerah Cililin ya. Itu kalau analisis tegangannya dropnya berapa gitu di situ posisi tegangan? Drop tegangan terbesar itu 2,02 kilovolt Pak. 2,02 02 kilovolt.
Jadi berapa persen itu dropnya? Jadi kira-kira posisi 10,1%, Pak. Sebelum dipasang Digi. 10,1%. Batas standarnya berapa? Standar yang ditetapkan PLN itu untuk jatuh tegangan SUTM 5%, Pak. Tuh, dari jauh. SPLN 72 tahun 1987. Setelah perbaikan berapa? Setelah perbaikan paling baik itu jatuh tegangan jadi 1,18%, Pak. 1,18. Jadi masih masuk nominasi itu enggak standar, masuk standar PLN enggak? Udah masuk ke dalam standar yang ditetapkan PLN. Oke, itu dampak lain setelah itu apa lagi? Dampak yang sudah analisis, saudara? Yang saya analisis mengenai jatuh tegangan sama rugi-rugi dayanya, Pak. Daya. Jadi daya itu identik dengan apa sih biasanya? Rugi-rugi daya. Daya itu dari arus dan tegangan, Pak. Ya, identiknya dengan arus gitu. Daya itu kan bebannya itu biasanya arus kan. Oke, terima kasih. Kemudian Ripki ya, Ripki. Baik, Pak. Mana Ripki? Siap. Ya. Di sana ada perencanaan dan pemasangan. Memang di sana belum ada. Di mana, Pak? Ya, maksudnya di sana saudara merencanakan itu, saudara belum ada itunya. Jadi untuk perencanaan ini, halo. Jadi untuk perencanaan ini, Pak, Rifki melanjuti dari kasus yang di praktek industri itu, Pak. Jadi Rifki waktu di praktek industri itu di bagian perencanaan juga, Pak. Jadi bikin elevator sendiri bareng sama karyawan dari sananya. Ya memang di sananya belum ada gitu atau pengembangan gitu. Oh, jadi untuk perencanaannya jadi emang di tempat di pilar itu emang jual lift juga sih, Pak, tempat. Jadi suka produksi juga. Di pilar, saudara? Iya, Pak. Halo? Ya? Oh, jadi di sana sebenarnya belum ada atau sudah ada? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Nah, sebenarnya di sini apa ya judulnya, jangan perencanaan apa gimana ya, perencanaan pengembangan kan lebih bagus. Karena kalau perencanaan itu kan sepertinya masih awal ya, atau mungkin gambaran awal. Iya. Itu akan lebih bagus kalau sudah ada perencanaan pengembangan atau apa itulah, atau analisis perencanaan yang sudah ada sehingga yang ada itu apakah memenuhi standar atau tidak, itu kan akan mengena gitu. Jadi istilahnya analisis perencanaan itu melihat kondisi yang ada sesuai enggak dengan standar yang ada, jadi itu akan beri masukan. Jadi kemudian di sana pakainya motor DC seri ya. Jadi di sana menggunakannya motornya ada dua, Pak. Ada motornya, iya Pak, pakal motor itu. Motor DC seri katanya tadi itu waktu. Kalau untuk motornya sendiri sih Pak, ada motor AC-nya Pak. Nah, ya, makanya di sana kan untuk kalau traksinya. perencanaan awal kan saudara harus menentukannya dari sekarang, tapi kalau melihat dari yang ada pengembangan nanti berikan alternatif lain gitu, alternatif lain atau memang yang sudah ada itu mesti dikembangkan seperti apa. Jadi makanya kalau di sana sudah ada, berarti kan di sana bukan saya semacam perencanaan murni gitu. Kalau ini kan perencanaan dan pemasangan sistem apa itu transportasi elektrik. Ya, gitu. Jadi barangkali itu supaya nanti sebelum dipublish kan kelihatan gitu ya, masukkan saja. Satu lagi nih, nah ini ada Prenu monitor? Ya. Gimana? Dengar? Dengar, Pak. Ya, oke. Ya, ini kaitannya dengan smart grid pembangkit ya, analisis smart grid. Apalagi ini ada evaluasi gitu.
Ini peranan smart grid di sini pada pembangkitan itu di mana? Apa di unit komitmen atau pengaturan nanti penjadwalan dari masing-masing pembangkit atau bagaimana secara general? Bagaimana Pak? Pengaturan smart grid, pengaturan kontrol smart grid ini diletakkan di mana? Halo? Ya, Halo? Bukan, maksudnya peranan dari smart grid pada pembangkit ini, misalnya pembangkit mana yang nomis dan bagaimana itu? Peranan smart grid di sini itu pengaplikasian pembangkit listrik tenaga surya dan juga pada saat kondisi intermittent yang mensuplai untuk frekuensi kontrolnya itu dari baterai itu sendiri, Pak. Oh, jadi hanya subjeknya saja di pembangkitnya itu salah satu pembangkit gitu. Iya, jadi ada pengontrolan kapan pembangkit itu digunakan pada saat panel surya tertutup. Pada saat itu juga baterai sebagai supply untuk frekuensi kontrol. Oh, jadi bukan semata sistem interkoneksinya ya, bukannya. Jadi bukan sistem interkoneksi dari bukan seperti itu. Jadi ini hanya satu kasus pada pembangkit, bagaimana mengoperasikan dengan smart grid di satu pembangkit saja gitu. Ya, begitu Pak. Ya, namanya sebenarnya bisa juga nanti yang dimasukkan untuk pengembangan itu, misalnya ada beberapa unit pembangkit yang bisa secara ekonomis gitu ya, bisa lebih efektif dan efisien. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Tasma. Selamat jalan sampai di Cirebon ya. Oke. Ya, terima kasih. Pak Sebeloh, Pak Erik, Pak Sebeloh dulu, silakan. Pak Oman, Acung, Pak Sebeloh dulu. Nah, terima kasih Pak Yadi. Udah, sana dulu. Oke, ada beberapa pertanyaan, tolong nanti disimak ya. Terutama untuk Efraimi, terus Rifki gitu ya, Kukuh dan Gisin ya. Pertanyaannya mungkin singkat-singkat saja. Nah, yang pertama Efraimi, dengar Efraimi? Dengar. Ada ya. Jadi Anda kan di sini menggunakan teknologi smart grid ya. Kita ketahui bahwa smart grid ini adalah teknologi jaringan listrik pintar gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat beberapa referensi, ada 4 komponen utama ya teknologi ini ya, dari mulai pembangkitan ya, lalu pengontrolan, lalu komunikasi dan aplikasi. Nah, itu kan artinya kalau itu sudah memenuhi, maka teknologi smart grid ini itu layak digunakan ya, ataupun dikembangkan di daerah ya, terutama Anda kan di daerah Nusa Penida Bali ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan itu sudah terintegrasi dengan baik di sana, sehingga benar-benar jaringan listrik pintar ini bisa dimanfaatkan seefektif dan efisien mungkin. Ya, karena kan prinsipnya adanya teknologi ini adalah untuk mencapai efisiensi ya, lalu kontinuitas dan juga secara ekonomis itu bermanfaat. Ya, baik bagi produsen sebagai pembuat listrik itu ya, menghasilkan listrik itu, ataupun dari sisi konsumen ya, untuk menghemat ataupun memanfaatkan listrik itu secara lebih baik. Nah, kira-kira bagaimana perkembangannya atau yang sudah Anda lakukan di sana dari teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan. Itu untuk Efraimi. Nah, untuk Rifki, nah ini kan berkaitan dengan
Halo Rifki, dengar ya? Pak. Ini berkaitan dengan apa namanya alat yang kamu rancang atau kamu pasang ya. Nah ini kan tentu Anda sudah mengukur ya, baik itu kecepatan liftnya gitu kan, kecepatan mungkin mulai rendah, sedang ataupun yang tinggi. Termasuk juga mungkin kapasitas ya, berapa yang harus diinikan oleh lift tersebut, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan security atau keamanan. Jadi kalau seandainya pada saat bekerja terjadi drop atau mati lampu, seperti apa lift itu berfungsi dan bagaimana cara memproteksinya supaya pemakai itu ya alatnya ataupun orangnya itu bisa aman. Nah, Anda bisa jelaskan gitu ya, bagaimana Anda mengukur misalnya kecepatan liftnya, lalu berat kapasitasnya harus berapa, termasuk seandainya nanti terjadi gangguan yang tidak kita inginkan, apa langkah-langkah antisipasinya? Jadi Pak, kalau untuk kecepatan dan pengaturan dan lain-lainnya ada di lantai atas Pak, di tempat panel ya, tersebut. Nanti Anda sebutkan aja, nanti bukan waktunya menjawab. Oke, ini yang untuk kuku ya. Dengar kuku ya. Kuku ini Anda menggunakan juga smart meter gitu ya. Jadi kalau bicara smart meter, saya pikir PLN ataupun Telkomsel itu kan sudah mengeluarkan smart meter ya, berbasis NB IoT gitu ya. Kalau Anda cari itu banyak ya referensi-referensi Narrowband Internet of Things ya, itu yang sudah dikeluarkan oleh PLN dan Telkomsel. Intinya apa? Bahwa smart meter yang diharapkan ini bisa mengontrol status dan informasi langsung pada meteran pelanggan. Nah itu kan fungsinya smart meter gitu ya, sehingga tidak lagi ada orang yang terjun ke lapangan gitu ya. Jadi dari jauh pun itu bisa dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana gitu ya tingkat keakuratan smart meter ini yang Anda rancang ini ya, karena tidak mungkin nanti Anda misalnya gunakan ini ke konsumen tapi ternyata tingkat akurasinya itu masih jauh di bawah keandalan yang diharapkan. Nah, kira-kira gimana teknik pengukuran supaya bahwa smart meter ini secara kualitas ataupun secara akurasinya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, karena ini menyangkut nanti biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen. Nah lalu keuntungan dan kelemahan apa saja yang ada pada smart meter menggunakan basis LoRa ya, yang Anda gunakan ini, keunggulannya apa dan kelemahannya apa? Nah, kira-kira kalau nanti diberikan ke masyarakat, nah Anda bisa jelaskan itu. Ya. Nah, itu ya untuk kuku. Nah, yang terakhir untuk ini ya. Ya, Anda kan di sini sebenarnya yang Anda desain itu inverter gitu ya, tapi Anda banyak bahas juga tentang harmonisa. Ini dengar ya? Iya, Pak. Ya, Anda juga banyak membahas tentang harmonisa ya, karena bagaimanapun ya sebenarnya harmonisa ini kan bagian dari sistem ya, karena setiap sistem itu pasti akan ada rugi-rugi. Ya, harmonisa ini tidak bisa dihilangkan, tapi mungkin bisa dikurangi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih gitu kan? Anda misalnya memanfaatkan sistem kerja fotovoltaik ya, Anda jelaskan dulu ya sistem kerja fotovoltaik itu seperti apa. Nah lalu nanti dikaitkan dengan harmonisa yang terjadi ya, karena harmonisa ini sekali lagi bisa sebenarnya dikurangi atau mungkin bisa juga dihilangkan gitu ya dengan peralatan-peralatan yang mungkin sudah ada saat ini ya, seperti filter harmonik dan sebagainya. Nah kira-kira di mana tingkat keunggulan